Kembali kami hadirkan dialog Hai Balik Kengken, dan pagi ini kita akan membahas gelar Bulan Bakti Pramuka melalui Bumbung Kemanusiaan. Nanti kita akan berbincang bersama Wakasatgas Pramuka Peduli Buleleng, Bapak Kakak Made Suharte, dan juga bersama Koordinator Siaga Bencana Kakak Gede Budiman. Terkait topik kita, pendengar bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 0362244644 dan juga mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Pendengar, bulan Agustus ini telah ditetapkan sebagai Bulan Bakti Pramuka melalui SK Kuarnas nomor 094 tahun 2021 yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pramuka dan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sehingga setiap tahun segenap dan seluruh anggota Gerakan Pramuka ini memang diharapkan dapat melaksanakan berbagai bentuk kegiatan bakti sebagai persembahan bagi masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kegiatan apa yang akan dilaksanakan di Buleleng? Gelar Bulan Bakti Pramuka melalui Bumbung Kemanusiaan akan kita bahas pagi hari ini. Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Wakasatgas Pramuka Peduli Buleleng, Kakak Made Suharte. Selamat pagi. Selamat pagi, salam Pramuka. Salam Pramuka. Wah, luar biasa, salam sehat selalu tentunya. Dan Kakak Made Suharte tidak sendiri, hadir pula Koordinator Siaga Bencana Kakak Gede Budiman. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Ini sudah di akhir Juli, berarti sebentar lagi kita masuki bulan Agustus. Dan bulan Agustus ini merupakan gelar Bulan Bakti Pramuka, begitu ya Kak ya. Dan kalau tahun ini apa Kak yang dipersiapkan atau kegiatan apa yang akan dilaksanakan di Buleleng khususnya? Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami dari Gerakan Pramuka Kuarca Buleleng, dan selamat pagi Om Swastiastu kepada para pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Dan banyak hal kegiatan di usia 62 tahun Gerakan Pramuka, dan secara khusus untuk di Buleleng kami sudah menyusun beberapa kegiatan-kegiatan yang tentunya kita melibatkan dari tingkatan siaga, penggalang, penegak, dan pandega, termasuk juga pembina. Ini sudah terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing kuartir ranting. Okay. Seperti kemarin kuartir ranting Buleleng di Taman Kota, kemudian Gerogga di Wantilan Pura Melanting, dan Sugesade nanti di pinggir Danau Buyan. Ini rencana tanggal 29 mereka akan menggelar pesta siaga. Okay. Ini untuk mereka pesta siaga, karena kan bagaimana kita membangkitkan adik-adik pramuka itu sejak dini, utamanya rasa peduli mereka. Nah, di sana mereka beraktivitas sekaligus mereka memberikan sumbangsih kepada ya istilahnya orang-orang yang memerlukan, seperti itu mereka. Nah, kemudian itu secara umum kita mungkin garis besar banyak hal kegiatan yang inti-inti daripada pelaksanaan Hari Pramuka itu. Ada malam renungan, kemudian ada upacara. Namun di sisi lain, di sisi kemanusiaan, kita secara khusus di Satuan Tugas Pramuka Peduli Kuarca Buleleng, kita merencanakan kegiatan namanya Bumbung Kemanusiaan. Bumbung Kemanusiaan ini adalah bagaimana kita mengumpulkan dana. Mengumpulkan dana bukan saja dari pramuka, tapi dari masyarakat. Dari masyarakat kita mengumpulkan dana ini untuk mengetuk rasa peduli mereka dengan misalnya di Buleleng. Nah, kemarin ini kebetulan Pak PJ Bupati, kemudian Pak Sekda, kebetulan juga Pak Sekda Kak Kuarca. Jadi tengah melaksanakan program pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, atas kondisi tersebut, bagaimana kita dari pramuka ini peduli? Salah satu upaya yang kita lakukan adalah kenapa sih kita tidak ikut serta mewujudkan rasa peduli ini dengan jumlah anggota pramuka yang lumayan gitu loh. Dan kita menyisihkan berapa anggaran. Kita membuka bumbung kemanusiaan. Jadi istilahnya bumbung kemanusiaan ini sebuah gerakan dari sebuah kegiatan dari Gerakan Pramuka,
di dalam mengumpulkan sumbangan. Ini bisa dalam bentuk uang, dana, kemudian bisa dalam bentuk barang. Oke. Seperti 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, waktu terjadi erupsi Gunung Agung, kita juga melaksanakan hal yang sama. Itu mengumpulkan pakaian layak pakai, kemudian makanan. Kita artinya kita kumpulkan di sini, kita bawa ke Karangasem. Itu. Nah, tahun ini mungkin kita lebih fokus bagaimana kita bisa membantu mewujudkan rumah ataupun perbaikan rumah dengan bantuan dari adik-adik pramuka ini. Bedah rumah. Bedah rumah seperti itu misalnya. Kemudian dengan dana ini apakah nanti sejauh mana nanti kita akan melihat berapa rumah kita bisa jangkau. Oke. Artinya ini loh, kita bisa dengan kebersamaan, dengan kepedulian, kita bisa mewujudkan, kita bisa membantu pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan ekstrim ini. Dengan bergotong royong juga dengan ya Kak bergotong ya. royong yang pasti. Ini sebuah langkah, dan langkah-langkah ini untuk tahun ini, bulan ini sudah kita laksanakan secara bertahap. Mungkin nanti di koordinator unit siaga bencananya akan memaparkan nanti bagaimana pola-pola yang dilaksanakan. Nah, ini bagi kami ini sesuatu yang kecil, tapi sumbangsih ini sangat besar hasilnya. Benar. Nah, Ya. ayolah kita ngajak masyarakat. Kemudian mungkin teman-teman RRI mau ikut nih. Ayo, misalnya di on air kan kayak. Iya. Misalnya ini bumbu kemanusiaan dari Pramuka nih. Nanti kan bisa menghubungi di sekretariat kami seperti itu. Kami akan menghimpun dan ini jelas udah kita artinya untuk koordinasi, dan ini kita laksanakan dengan dinas sosial. Oke, Dinas kerjasamanya sosial. itu ya. Dengan komisi Adi Masgana, pengabdian masyarakat dan bela negara. Baik, Kak Suwarto, ini kan berarti memang setiap tahun dilaksanakan gelar bulan bakti pramuka ini ya. Berarti tiap tahun dengan tema yang berbeda atau sasaran yang berbeda juga begitu nggih? Iya. Jadi setiap tahun kita melihat potensi ataupun kondisi yang terjadi saat itu. Seperti erupsi Gunung Agung, kita juga menerjunkan tim penanggulangan bencana ke titik pengungsian. Kemudian ada beberapa yang juga menyasar ke lokasi di Gunung Agung waktu itu. Oke. Kemudian ada lagi kemarin COVID-19. Kita pokoknya kita terjun secara bersama-sama dengan tim yang memang kita bentuk dari unit siaga bencana. Jadi bagaimana kita melakukan antisipasi, kemudian sosialisasi, termasuk menyebarkan masker saat itu, dan hand sanitizer-nya. Saat itu kebetulan juga kita didukung oleh Korda Bali, jadi kita bergerak optimal dan maksimal saat itu. Nah, ini tahun ini itu yang kita lirik mungkin. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan bisa membantu. Dan program Bumbung Kemanusiaan ini udah kita luncurkan 28 Juni ya kalau nggak salah, waktu di GOR Buana Patre. Kita mengumpulkan di sana pas ada sosialisasi terkait dengan pakaian seragam pramuka, kemudian lambang BED Korda Bali, dan kita selipkan juga peluncuran dari Bumbu Kemanusiaan. Dan dana yang sudah terkumpul itu baru 6,3 juta rupiah. Jadi kami masih memerlukan banyak, karena hitung-hitungan kami satu rumah itu kami perkirakan sekitar 20 juta. 20 juta, ya mudah-mudahan bisa tercapai lah dengan kepedulian adik-adik pramuka, kemudian kakak-kakak pramuka dan masyarakat yang lain. Oke, karena ini baru digaungkan juga, padahal sebenarnya memang sudah direncanakan dari bulan Juni lalu begitu ya, Kak ya. Dan memang untuk tahun ini berarti sasarannya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim yang ada di Buleleng. Kita membantu ya. Baik, dan ini juga kerjasama dengan satu hal kecil, kalau sudah bergerak bersama apapun jadi mungkin begitu. Dan kalau tadi dikatakan kalau mengentaskan kemiskinan ekstrim di Buleleng, mungkin ini sudah kerjasama dengan dinas sosial juga. Berapa targetnya, Kak Suwarto, kalau di Buleleng? Untuk target dari pramuka ya. Dari pramuka kita berusaha maksimal mungkin untuk
untuk tahun ini kita sementara dua. Oke. Dua dulu gitu loh. Jadi karena kita masih melihat ini kan baru kita laksanakan Iya. itu loh. Nanti kita evaluasi lagi seperti apa nanti Sungkare nanti ada dukungan yang banyak. Baik. Tidak menutup kemungkinan nanti mungkin lebih dari dua seperti itu. Baik, bumbung kemanusiaan sistemnya seperti apa? Kita mungkin ke Kak Budiman dulu nih untuk koordinator siaga bencana. Seperti apa nanti sistemnya yang dirancang Kak Budiman agar masyarakat juga bisa turut terlibat, bukan hanya dari pramukaan saja, tapi masyarakat luas juga ikut serta ini dalam bumbung kemanusiaan ini. Baik, jadi untuk bagaimana agar masyarakat juga bisa ikut serta, mungkin seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Soeharto tadi, mungkin nanti kita juga akan menyebarkan pamflet ya, berupa pamflet mungkin nanti bagi kakak-kakak ya pramuka maupun masyarakat yang sekiranya bersedia menyisihkan sedikit uangnya untuk ikut serta dalam melaksanakan bumbung kemanusiaan ini gitu. Jadi kita akan kumpulkan itu semua, kemudian kembali lagi bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk mencari target-target yang masuk ke dalam kemiskinan ekstrim. Ekstrim itu. Jadi setelah itu baru nanti kita bersama-sama terjun dengan dinas-dinas terkait juga untuk melaksanakan bedah rumah seperti itu. Baik. Kalau sasaran bedah rumah tadi dikatakan ya tahun ini mungkin 2 begitu ya. Ya. Nah ini polanya seperti apa nantinya setelah terkumpul? Apa kita serahkan uangnya saja, serahkan ke masyarakatnya untuk mengelola membuat rumah, atau memang dari gerakan pramuka yang ikut gotong royong membangunkan rumahnya, atau seperti apa nantinya nih? Kalau itu untuk uangnya sendiri kan kita akan belikan bahan bangunan ya Kak ya. Ya setelah itu mungkin dari kita juga akan mengeluarkan tenaga untuk ikut membangun beserta nanti dengan dinas sosial, dengan Tagana juga, seperti yang kemarin udah kita lakukan di Desa Lokopakse itu. Kita sudah melaksanakan satu bedah rumah bersama dinas sosial yang itu dananya kan langsung dari Kementerian Sosial. Itu. Jadi kita membantu tenaga untuk membantu membangun rumah tersebut gitu. Oke. Dan itu juga dilanjutkan sekarang melalui gerakan Pramuka Peduli ini atau bumbung kemanusiaan ini begitu ya? Ya, masih dalam proses keren di Lokopakse. Nah, untuk yang dari target pramuka sendiri, karena melalui bumbung kemanusiaan ini kan masih belum terpenuhi targetnya. Jadi nanti setelah terpenuhi targetnya baru nanti kita akan mencari sasaran-sasaran yang mana yang perlu kita bantu seperti itu. Oke. Dan kalau pramuka kan memang ada tingkatan dari siaga, penggalang. Nah, ini semua terlibat nantinya. Kalau untuk pasca pembangunannya sendiri mungkin nanti kita akan dibantu oleh penegak dan pandega saja. Jadi yang sudah termasuk di pramuka yang di SMA SMK maupun perguruan tinggi. Nah, mungkin untuk adik-adik siaga maupun penggalang yang di SD atau SMP mungkin nanti bisa dibantu untuk terkait dengan perannya, mungkin saat pengumpulan dananya dibantu untuk disosialisasikan ke teman-temannya, ke keluarganya, tetangga seperti itu. Oke. Dan kalau untuk gelar Bulan Bakti Pramuka ini kan memang 1 bulan penuh ya, Kak ya, biasanya yang dilaksanakan ya? Ya biasanya sih, tapi kan nanti bisa juga sampai September mungkin, sampai Oktober kita bisa jalan gitu. Oke, bahkan tadi dikatakan juga di bulan Juli ini sudah ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Sudah. begitu. Dari Juni kita udah mulai. Oh, Ya, jadi namanya bulan bakti itu loh. Cuma kan bulan bakti. Jadi kita berbakti secara terus-menerus gitu loh. Iya. Tanpa harus ada target misalnya 1 bulan ini. Jadi hal-hal kecil kita laksanakan secara bertahap. oke. Seperti itu. Dan kita ingin tahu juga Kak Soeharto, kalau untuk di Buleleng sendiri kegiatan-kegiatan kepramukaan mulai dari sejak dini itu seperti apa sih Kak? Iya. Apakah sudah mulai ditumbuhkan atau memang terjaga lah ibaratnya adik-adik kita ini dengan kegiatan-kegiatan pramukanya? Memang secara mendasar itu adik-adik pramuka itu sudah ada ya. Jadi dari tingkatan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, sekarang ini lagi sosialisasi, ada lagi prasiaga.
prasiaga itu anak-anak di PAUD. Oh, ada. Bagaimana kita melibatkan anak-anak PAUD ini dalam kegiatan kepramukaan. Nah, tentunya ini menyesuaikan dengan usia mereka. Ya. Dan misalnya di PAUD itu kan sampai usia 6 ya. Anak-anak PAUD ya, Ya. 6. Kemudian dari 7 sampai ke 12 SD. siaga. Ya, siaga. Nah, ini kemudian ada tingkatan-tingkatan usianya itu. Jadi kita bentuk dari prasiaga dia. Kita di prasiaga ataupun siaga itu kita tidak mengenalkan mereka berkemah ataupun kegiatan-kegiatan yang agak-agak ekstrim. Tapi bagaimana kita meletakkan dasar-dasar karakter anak kepada peserta didik ini, sehingga mereka dari kecil ini sudah terbentuk karakternya. Ya. Nah, dari prasiaga kemudian ke siaga. Di siaga mereka juga akan dibina dengan berbagai kegiatan permainan. Jadi lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan permainan kepada anak-anak peserta didik ini. Sama juga di sana adalah pembentukan karakter. Oke. Nah, terus kemudian ke tingkat penggalang ke SMP ini kan lebih ini lagi. Tapi di SD itu juga nanti ada tingkatan penggalang loh. Jadi kalau kita lihat di beberapa sekolah di sini mereka mengambil kelas 4 sama kelas 5 sama kelas 6. Baik. Jadi usianya itu udah dia memasuki usia penggalang. Nah, kemudian ada SMP kan sudah penggalang biasanya. Kemudian di sana mungkin lebih ditekankan lagi bagaimana mereka penekanan karakter, kemudian keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. Di sana di penggalang itu sudah mulai. Nah, di penegak dan di pandega karena mereka sudah lebih pola pikirnya sudah berbeda, ya kita lebih menekankan di samping karakter kita juga mengajak ikut serta mereka. Jadi bukan mempersiapkan mereka lagi dalam kegiatan sosial kemanusiaan, tapi mengajak mereka terlibat secara langsung, sehingga terbentuklah di sini adanya Pramuka Peduli. Jadi Pramuka Peduli ini cikal bakalnya dari kepedulian pramuka terhadap situasi kondisi yang terjadi. Utamanya waktu itu adalah ketika terjadi bencana alam. Jadi mereka terjun dan terwadahi dalam wadah Pramuka Peduli ini. Dan di Pramuka Peduli ini ada tiga poin yang menjadi hal yang dilakukan. Yang pertama itu adalah penanggulangan bencana, kemudian pelestarian alam, dan satu adalah kemanusiaan. Itu yang menjadi poin dari Pramuka dalam wadah Pramuka Peduli ini. Dan kita berada di naungan Abdi Mas, jadi pengabdian masyarakat. Ada komisi yang membidangi Pramuka Peduli ini seperti itu. Baik. Jadi kan Pramuka masih menjadi kegiatan wajib di sekolah-sekolah ya, Kak ya, saat ini? Iya, masih. Ekstrakurikulernya masih. Cuma kan hanya artinya begini. Ketika mereka di kelas 1, nah, ini kan wajib dia harus ikut. Nah, kemudian di tingkat selanjutnya kan mereka harus memilih. Ketika mereka memang sudah gininya di Pramuka, ya tetap mereka di Pramuka gitu. Kalau dulu zamannya Henny itu wajib masalahnya. Kita semua siswa itu diwajibkan ikut Pramuka walaupun kita ada ekstra yang lain. Nah, itu jadinya menjadi konsistensi kalau kita memang kegiatan-kegiatan pramukanya memang merasakan kemandirian, hal-hal kepramukaan tersebut. Tapi kalau untuk saat ini berarti siswa ini memilih begitu boleh ikut pramuka atau tidak? Cuma mungkin di satu semester mungkin mereka diwajibkan, tapi ya ekstrakurikulernya sih wajib di pelaksanaannya. Baik, tapi tetap banyak kan Kak? Tetap banyak. Karena ini manfaat pramuka yang Henny rasakan dulu luar biasa begitu. Cuma nanti kan mereka tersaring di sana. Oke. Mungkin seperti Budiman, ketika dia SMP dulu kan tersaring tersendiri. Ketika dia memang wajib ikut, oke, semua wajib ikut. Tapi ketika mungkin di kelas 2 atau kelas 3 kan mereka sudah bebas memilih. Ketika dia memang tetap konsisten di pramuka, ya udah tetap di pramuka dia. Jadi apalagi pengalaman ke Jambore. Pernah ya dulu berarti ya mewakili ya. Wah, kita akan kembali ini terkait dengan gelar Bulan Bakti Pramuka melalui Bumbung Kemanusiaan. Ini yang luar biasa ya, kan yang dirancang oleh Pramuka di Buleleng. Berarti hanya untuk di Buleleng ya,
kalau untuk bumbung kemanusiaan, apa memang ini agenda yang untuk tahun ini temanya seperti ini di masing-masing kabupaten yang ada di Bali itu seperti apa, Kak? Gini Kak, kalau memang bumbung kemanusiaan adalah kebijakan masing-masing di kuartir cabang. Oke. Artinya kita melihat situasi yang terjadi di wilayah kita. Kenapa sih kita nggak peduli sih dengan wilayah kita? Ya. Karena bagaimanapun juga ini kan tempat kelahiran kita, tempat kita beraktivitas. Ya. Ayo dong, kita sama-sama, yuk kita berikan sumbangsi. Ya, seperti itu mungkin pemikiran yang ada. Ya, sehingga tema secara nasional itu memang sudah ada. Jadi SDM Pramuka yang profesional dan proporsional di ulang tahun yang ke-62 Hari Pramuka ini. Cuma implementasinya di masing-masing kuartir cabang, di kabupaten ataupun di provinsi kan berbeda. Ada kebijakan-kebijakan Menyesuaikan ya, dengan menyesuaikan dengan di situasi sini. kondisi. Dan kuartir cabang Buleleng sendiri ya udah kita laksanakan ini aja. Oke, Ayo, itu, bumbung kemanusiaan. Nah, ini kita ajak masyarakat juga ini ya. Dan pagi ini di Dialog Hai Balik Kengken kita juga undang masyarakat pendengar Pro 1 RRI Singaraja untuk ikut bergabung juga di dalam dialog pagi ini. Pendengar, Anda bisa memberikan atensi Anda, komentar, tanggapan terkait dengan gelar bulan bakti pramuka ini melalui bumbung kemanusiaan. Gimana pendengar? Anda bisa bergabung di line telepon di 0362246644 atau pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Pagi ini kita masih berbincang bersama Waka Satgas Pramuka Peduli Buleleng, Kakak Made Suwarte, dan juga bersama Koordinator Siaga Bencana Kakak Gede Budiman ya. Pagi ini membahas terkait dengan gelar bulan bakti pramuka melalui bumbung kemanusiaan, dan nantinya ini dilaksanakan bumbung kemanusiaan ini terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim di Buleleng. Nah, seperti apa tanggapan Anda pendengar? Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon ataupun di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Tapi sebelum itu kita jeda sejenak dulu. Nanti kita buka line teleponnya. Kita jeda sejenak dulu. Nanti kita akan berbincang kembali dalam Dialog Hai Balik Kengken. Tetap di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu nggak takut? Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah. Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu? Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu nggak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan. Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu. Mandi. Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka. Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah. Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf? Terus harus gimana lagi? Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk. Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak. Gitu kan enak dengarnya. Salah satu cara yang disarankan untuk menyelamatkan umat manusia dari pandemi mematikan atau bencana global ekstrim lainnya adalah membangun tempat perlindungan yang aman. Dalam jurnal Risk Analysis menunjukkan bahwa perlindungan adalah konsep yang layak dan mungkin tidak perlu terisolasi secara geografis atau di lokasi yang eksotis. Dunia
Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala mereka membuat mereka malas. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda kembali bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken. Pagi ini kita masih membahas gelar Bulan Bakti Pramuka melalui Bumbung Kemanusiaan. Kita masih berbincang bersama Wakasatgas Pramuka Peduli Buleleng, Kakak Madi Suwarta, dan juga Koordinator Siaga Bencana, Kakak Gede Budiman. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811399990. Di WhatsApp sudah ada mengirimkan ya apresiasi untuk kegiatan kepramukaan, katanya untuk Bumbung Kemanusiaan. Kenapa tidak setiap sekolah itu diwajibkan untuk ikut turut serta dinas, kantor-kantor, pihak swasta, atau mungkin desa adat dan masyarakat itu disebar kupon kemanusiaan begitu untuk ikut serta menyumbang. Siu ping siu katanya. Oke, terima kasih banyak. Kemudian ada lagi selamat pagi untuk para narasumber terkait dengan Bumbung Kemanusiaan, karena ini terkait dana, berarti pertanggungjawaban kegiatan juga harus transparan nantinya. Terima kasih banyak. Kemana kalau ingin menyumbang, apakah hanya uang saja katanya, atau bisa barang, atau mungkin apa yang perlu disumbangkan gitu. Baik, silakan, mungkin ada tanggapan dulu Niki dari Kakak Suwarta, silakan. Ya, terima kasih untuk masukan ke WhatsApp ya. Okay. Jadi yang pertama itu adalah apresiasi untuk kegiatan Bumbung Kemanusiaan. Ya, memang ini baru langkah awal. Jadi Juni dan Juli ini udah kita rancang. Nanti secara pasti kita akan ke sekolah atau gugus depan. Jadi kita punya gugus depan sekolah. Ini kita utamakan untuk melibatkan adik-adik, sekedar lah mungkin Rp1.000, Rp2.000. Itu akan sangat berarti ketika adik-adik memberikan itu. Dan pastinya nanti kita juga ke masyarakat loh. Mungkin ke instansi-instansi terkait, mungkin nanti lembaga-lembaga yang ini pasti kita akan bersurat untuk mengajak. Jadi kita tidak memaksa. Okay. Kita mengajak, ayo loh, yuk sumbang yuk. Misalnya apa gitu. Nah, langsung aja yang kedua ya. Kita tanggapi terkait pertanggungjawaban. Secara pasti laporan pertanggungjawaban itu kita akan laksanakan. Karena apa? Karena kita bersama-sama dengan Dinas Sosial melakukan kegiatan ini. Jadi hal-hal mengenai perizinan apapun dari Dinas Sosial kita lengkapi. Kemudian nanti laporan pertanggungjawaban ini secara transparan nanti pasti kita akan laksanakan. Kemudian untuk sumbangan ataupun sumbangsih yang diberikan, mungkin untuk Bumbung Kemanusiaan tahun ini kita menerima uang aja dulu. Karena memang betul-betul kita memerlukan anggaran untuk pembuatan untuk bedah rumah, untuk mereka yang bekerja. Ya. Sementara seperti itu. Oke, baik, pendengar, itu dia tanggapannya. Dan Anda bisa bergabung juga di line telepon 24644 untuk Anda yang tadi yang ingin ikut masuk bergabung juga, silakan di line teleponnya. Pagi ini kita masih membahas gelar Bulan Bakti Pramuka melalui Bumbung Kemanusiaan. Dan Kak Suwarta, kalau untuk tadi dikatakan masyarakat juga sebenarnya ingin menyumbang begitu. Kalau selain uang, apa kegiatannya untuk Bumbung Kemanusiaan? Selain itu, apa tidak ada kegiatan untuk
berbagi juga Kak Suwarta kalau seandainya masyarakat ingin ikut berbagi begitu. Tapi sebelum itu kita sapa dulu ya. Selamat pagi, Pro 1. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi. Sudah tersambung dengan Bapak? Iya, dengan Pro 1. Iya. Bisa masuk itu ya. Nggih, bisa. Sudah masuk ini Bapak dengan Bapak siapa? Nah, ini kan jalan kaki kan? Oh iya, benar. Pak Gus Maong niki? Ya, tidak salah. Oh, nggih. Suaranya jauh sekali niki Pak Gus, sampura. Gimana bisa dengar? Oh, sudah lebih jelas sekarang ya. Ya. Baik, silakan Pak Gus. Iya, Pak Gus mau. Bisa nggak bisa masuk nih? Sudah mengudara niki? Ya, udah bisa. Iya, sudah. Ini kan di teori, yuk, kemudian kini LR-nya di misi nanglak, malu senanglak, mereka dalam main, kan? Oh, agak delay ya mungkin ya di radionya nggih? Iya, di radio misalnya pakai bisi-bisi Iya, Nika mungkin didengarkan di teleponnya saja dulu Pak Gus, silakan disampaikan langsung niki. Iya. Ya, nggih. Jadi mana nih saya? Habis ini nggak bisa ngomong ya? Iya, langsung ngomong Pak Gus. Iya, langsung ngomong ya. Kadang ngomong ada. Karena gini karena kursus pulsa setelah gini. Sudah langsung sudah mengudara Pak Gus, silakan. Baik. Sudah ngomong. Oke, ini kayaknya delay atau seperti apa ya di Mayong nih jauh ya. Di Mayong Ampura Pak Gus Maong niki kayaknya ada gangguan di line teleponnya atau seperti apa, nanti dicoba kembali di 24644 nggih Pak Gus Maong ring Mayong, atau pendengar yang lain Anda bisa ikut bergabung juga. Kembali Kak Suwarta tadi terkait dengan masyarakat yang ingin ikut peduli mungkin seperti tadi disampaikan. Oke. Jadi untuk sementara ini kita masih fokus di sekretariat di Korcap. Jadi bentuk-bentuk sumbangan silakan disampaikan langsung datang ke Korcap di Gedung Kumarastana di Jalan Pramuka 9 Singaraja. Kemudian rencana kami akan membuka juga kerjasama dengan BPD. Jadi kita akan menggalang di dalam bentuk mungkin ada kiris. Nanti apapun nanti akan kita lakukan untuk penggalangan dana ini. Baik, kita sapa kembali di line telepon pendengar. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu nggih. Selamat pagi dengan Pak Sutaya. Iya, Teja Kula Pak nggih, silakan Pak. Ya, saya ikut sharing ini ya, Pak. Gitu kayaknya bagus ya. Sangat mengapresiasi. Mengapa saya katakan seperti itu ya? Maaf ini ya kalau saya mungkin sharing ya. Ini saya sering berpikir ya, dan saya sendiri mungkin kita mungkin semua. Artinya masalah-masalah kemanusiaannya. Jadi kita ini agak sedikit sulit ya, atau ya kurang ya. Jadi bagaimana kita peduli kepada mungkin sesama yang mungkin tidak mampu ataupun yang perlu kita bantu di bidang pendidikan, di bidang mungkin kesehatan ataupun bidang-bidang sosial itu ya. Kita ini belum begitu muncul rasa kesadaran. Padahal kita memiliki nilai-nilai ajaran agama yang luar biasa itu tentang kemanusiaan. Nah ini saya bandingkan, maaf ya Bu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mungkin keliru atau tidak benar ya. Ini kalau dari luar ya, saya juga kebetulan ikut itu dalam suatu yayasan luar negeri ya. Sponsornya orang luar negeri ini sudah tua-tua, itu sudah dari puluhan tahun ini. Ya secara rutin mau membantu itu, baik bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang bencana, ya pokoknya di bidang-bidang yang memang itu menyentuh itu masyarakat itu. Nah mungkin saya bertanya kepada Bapak narasumber ya, di mana letaknya ya? Secara jujur ya, ini kita agak sulit ya untuk memberikan itu sesuatu. Nah kalau memberikan mungkin ada kepentingan-kepentingan ya, tidak seperti kalau kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri melupakan itu ya. Masih ada unsur-unsur yang kepentingan itu kalau kita mau membantu. Tapi kalau secara ikhlas itu kok sulit itu. Secara umum saya katakan.
ini saya sering memikirkan itu. Kalau orang-orang luar, maaf saya sudah beberapa kali itu punya teman orang luar itu, dia sangat-sangat peduli itu ya dengan hal seperti ini itu. Di mana letaknya kira-kira? Nah kira-kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf ya bila apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan itu, karena saya sudah langsung melihat dan kita sendiri merasakan ini. Kok sulit kita untuk memberikan bantuan ya, walaupun mungkin kita sudah lebih punya itu secara umum ini, tapi agak sulit itu untuk ikhlas untuk supaya bisa seperti orang luar itu sampai ya ratusan juta itu kita ikut itu, artinya di dalam memberikan bantuan, tapi ini saya hanya membantu melihatnya itu untuk bisa artinya bagaimana orang luar itu menyalurkan itu bantuannya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Om Sandi, Om Rahayu. Rahayu, Pak Sutaya di Tejokola Suksema, ini apa kira-kira yang salah? Apakah dari kecil karakternya mungkin atau bagaimana begitu ya? Padahal ini gerakan pramuka sudah ada untuk dari kecil, ada diajarkan terkait hal tersebut ya Kak Suharto ya. Baik, kita undang kembali di 24644 untuk mendengar Pro 1 RRI Singaraja. Kita masih membahas gelar Bulan Bakti Pramuka ini melalui Bumbung Kemanusiaan. Kak Suharto mungkin langsung ditanggapi dulu ini Kak. Oke ya. Terima kasih Pak Sutaya, Om Swastiastu, Salam Pramuka. Pak Sutaya TJ Kuleg ya. Luar biasa Pak pemikirannya mungkin. Ini letaknya di mana? Letaknya ini di mana? Kalau menurut saya secara pribadi Pak, ini mungkin kembali ke kesadaran masing-masing secara individu berkaitan dengan kepedulian ini. Tapi kami di Pramuka, kami sudah mencoba untuk melaksanakan hal-hal kecil itu menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih bermanfaat sejak dini. Dan karakter ini sudah kita bangun sejak mereka siaga. Satu sisi dengan kepedulian mereka, misalnya terkait dengan lingkungan ataupun rumah tangga lah anggap. Ketika mereka siaga ataupun di penggalang, bagaimana mereka bisa membantu orang tuanya di rumah. Ketika mereka bangun, itu dasar-dasar yang rasa kepedulian yang kita tanamkan. Nah, kemudian ini kembali letaknya itu di mana gitu, karena kan banyak nih orang-orang yang dari luar itu yang memberikan sumbangan, memberikan apa. Mungkin kalau saya pribadi melihat orang-orang yang dari luar ini kan lebih mampu gitu ya. Mungkin mereka punya lebih dana yang lebih, melihat sesuatu yang di depan mereka itu memerlukan bantuan, mereka membantu. Dan kalau kita mungkin ini mungkin itu kembali lebih kepada individu masing-masing. Dan satu lagi adalah tempat mereka untuk menyalurkan. Ini mungkin belum ada kepercayaan bagi mereka gitu loh, kemana gitu loh. Nah, ini kita berusaha membuka peluang ini dengan kegiatan Bumbung Kemanusiaan ini. 1.000-2.000 sangat berarti loh. Ketika ini terkumpul, karena sedikit-sedikit kan makin banyak nih. Iya, seperti tadi dikatakan siu pang siu katanya. Nah seperti itu. Jadi ini akan tentunya akan memberikan peluang, entah tetangganya ataupun entah siapa yang mereka bantu gitu loh. Hanya 2.000 dia bisa bangun rumah. Hanya 1.000 dia bisa ikut mensejahterakan masyarakat yang miskin atau mengentaskan kemiskinan ekstrim ini. Seperti itu. Jadi intinya kembali kepada kesadaran individu, Pak Sutaya, mungkin menurut saya secara pribadi. Menumbuhkan kesadaran itu dari sejak dini. Nah, di kegiatan kepramukaan juga diajarkan terkait hal tersebut ya. Tanggapannya Kak Budi dulu gimana nih Ki? Silakan Kak Budi. Kalau dari saya sendiri sependapat sih sama Kak Suharto, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Jadi kalau semua dari kita udah bodo amat lah, kita aja belum gini, ngapain lagi nulungin yang lain. Seperti itu yang sebenarnya susah dirubah karena udah masuk ke dalam pola pikir juga kan. Jadinya kalau semuanya dari kita di Pramuka dari siaga itu udah diajarkan, dibentuk karakternya seperti ayo kita sama-sama saling menolong, kita saling bantu sesama gitu. Jadi kan semakin dilatih setiap harinya, setiap tingkatannya juga dilatih seperti itu, mungkin karakternya juga akan berubah gitu. Baik, mengubah mindsetnya itu ya. Kita sapa dulu Mbak Dijit ya di line telepon pagi ini. Selamat pagi Pro 1.
Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Nah, ini Wayah Ade ya. Ya, silakan Wayah Ade. Gimana ini tanggapannya? Wayah Ade umur meresai, Wayah Iya, Pak Made, silakan. Lanjut Om nih. Swastiastu. Om Swastiastu. Sieu kemanten ada sumbernya. Benten Kak Suarte niki sareng Kak Gede Budiman katan. Dari Pramuka. Di Nusa Pramuka, ini apa mas? Yang tahun 71 dilantik di Ngurah Rai. Wih, niki Sudah di guru di Bayarga. senior niki, nggih. Kemudian yang pernah saya lakukan 2007 di SD Kendran, prosedur malah macam-macam. Sekolahnya yang ketika ketiga itu, kemudian pramukanya ada apa namanya? Namanya pertandingan apa kata? Persami. Persami ya. Sabtu Minggu ya. Mohon maaf nih, Asungkare anak-anak kita bisa melanjutkan Asungkare. Aman niki manten mindong. Nggih. Semua Om Santi. Oke, rahayu Pak Made Ribe niki ya. Semoga ini harapannya anak-anak kita bisa terus tetap melanjutkan ya kegiatan-kegiatan kepramukaan terkait dengan tadi karakternya juga begitu di kepramukaan. Gimana Pak Suarte? Ya, Kak Made Ribe ya. Iya. Karena udah dilantik. Oh iya. Kak Made Asungkare Rahayu Pak Ribe, lama tidak bersua nih. Ya, memang salah satu pembentukan karakter anak-anak itu adalah melalui kegiatan perkemahan. Yeah. Jadi di sana kita akan melihat sejauh mana kemandirian mereka terhadap situasi yang terjadi di perkemahan. Di sana kan mereka akan merasakan memasak sendiri. Saya pengalaman ketika kemah tahun berapa saya lupa. Jadi kita satu regu itu ada 10 orang dulu. Nah, masakan ini teman ada yang masak. Ternyata nasinya nggak mateng. Iya, udah karena kegiatan terlalu banyak ya kita makan aja. Jadi matangnya di dalam perut itu. Nah, sampai sekarang itu masih ingat. Ketika ketemu itu yang menjadi apa perbincangan kita dalam yang satu regu itu gitu loh. Merasakan susah senangnya bagaimana begitu ya. Ini kan artinya kemandirian itu sudah mulai dibentuk melalui bagaimana mereka memasak. Bagaimana mereka dalam satu nasib, satu penanggungan di satu regu itu satu orang kena hukum, mereka semua kena hukum gitu loh. Kadang-kadang kan dulu kalau kakak-kakak pembina itu jahil ya, itu sengaja sepatu diambil satu, kan hilang itu. Terus pagi-pagi kita bangun udah di atas tiang bendera sepatunya. Ya kita dihukum bersama karena apa? Karena kita tidak jaga malam. Nah, di sana kan sudah melatih mereka ada kewaspadaan, tanggung jawabnya tanggung juga jawab, ya. seperti itu. Nah, dari inilah di samping kepedulian itu juga hal-hal kecil itu ya kita bangun ke adik-adik ini. Tapi untuk sekarang di era saat ini, di era generasi Z lah ibaratnya begitu, apakah anak-anak sekarang masih terjaga kemandiriannya? Mau tidak seperti itu Kak dari pantauan dari Gerakan Pramuka sendiri? Apakah setelah ikut Persami jangan-jangan orang tuanya yang membawakan makanan? Ini rutin dijaga oleh orang tuanya begitu? Kalau yang itu ada benarnya juga. Apalagi sekarang ada udah aplikasi online. Iya. Tapi kalau misalnya untuk kemandirian adik-adik itu saya meyakini masih ada. Di beberapa adik-adik yang memang benar-benar mereka melaksanakan kegiatan kepramukaan itu. Artinya kita fleksibel. Dengan perkembangan modern seperti ini, ada aplikasi itu, ya kadang-kadang juga kita pakai. Di kegiatan kepramukaan, aplikasi seperti handphone itu kita gunakan juga. Kayak Google Map. Bagaimana kita mencari jejak dengan Google Map. Jadi kita menyesuaikan sekarang. Kalau dulu kita harus bikin sandi-sandi tanda panah, sandi apapun itu. Jadi dalam 10 tahun terakhir ini baik kegiatan secara nasional, regional, daerah ataupun cabang, kita memanfaatkan HP.
Jadi segala sesuatu tugas itu melalui HP. Oke. Jadi digital, era digital seperti itu kita manfaatkan. Bagaimana kita melakukan memberikan tugas sandi melalui aplikasi ini udah ada. Baik. Jadi kita kirim sandi seperti itu mereka tugas-tugas. Kemudian seperti sekarang misalnya kan udah ada kompor gas. Kalau pengamatan saya sih saya terbuka aja ketika ada kegiatan. Adik-adik kalau kemah pasti bawa kompor gas. Iya. Bawa tabung gitu gas. Memang kalau memang kita paksakan, kemana kita nyari kayu bakar untuk masak. Tapi dasar-dasarnya untuk kedaruratan ada. Kita wajib. Seperti adik-adik di Pramuka Peduli, kita nggak usah bawa kompor gas. Bagaimana caranya memasak di alam? Makanya nanti dalam kegiatan kita lakukan di pinggiran hutan. Tidak lagi di sekolah ataupun mereka kemah di mana, tapi di pinggiran hutan udah agak jauh dari masyarakat. Bagaimana mereka bisa memasak dengan menggunakan hal-hal yang tradisional. Ini kalau kita tinggalkan, ini waduh gimana nanti mereka bingung ketika mereka dewasa misalnya mengandalkan kompor gas itu. Menghidupkan api di kayu bakar aja nggak bisa, gimana nanti? Nah seperti itu. Ini dasar-dasar ini memang masih kita pertahankan untuk beberapa hal kegiatan. Masih ya Kak ya. Kemudian selamat pagi narasumber, tidak bisa masuk di line telepon, kayaknya ada gangguan katanya Niki Ampure siapa di WhatsApp. Untuk sasaran bedah rumah nantinya di mana katanya? Prioritasnya seperti apa begitu? Yang dipilihnya berdasarkan apa katanya ini Kak? Ya. Langsung ditanggapi ya. Oke, silakan. Untuk sasaran bedah rumah dan prioritas ini kami dari Pramuka Peduli khususnya di Kuartia Buleleng ini tentunya ada dinas sosial. Hal-hal seperti ini kita koordinasikan ke dinas sosial. Jadi misalnya dana ini sudah terkumpul nih. Pak Kadis, ini udah ada anggaran sekian. Gimana Pak? Di mana yang memerlukan untuk kegiatan seperti ini? Nanti ada kajian dari dinas sosial bersama kita. Ini. Dan sampai sekarang itu udah ada usulan ada 5 rumah untuk pengentasan kemiskinan ini. Tapi datanya jujur saya belum dapat. Itu masih di dinas sosial dan hal-hal seperti ini akan kita tetap koordinasikan dengan dinas sosial. Termasuk nanti mungkin langsung petunjuk dari Kak Korjab sendiri yang juga Pak Sekda. Jadi kita biar tidak salah sasaran seperti itu. Ya, yang diharapkan masyarakat mungkin begitu ya, agar tidak salah sasaran nantinya, karena memang ini dari data dinas sosial ya, pendengar Persatu RRI Singaraja. Kemudian terkait dengan bumbung kemanusiaan, selain bumbung kemanusiaan, kegiatan apa lagi ini untuk gelar Bulan Bakti Pramuka 2023? Untuk Bulan Bakti Pramuka ini kita fokus ke bumbung kemanusiaan untuk kegiatan sosial kemasyarakatannya. Kemudian yang lain-lain mungkin ada rangkaian kegiatan di samping peringatan secara seremonial, itu nanti ada lomba PBB dan RKBB. Kapan Kak? Mungkin Agustus akhir, karena tanggal 14 ini kita kan bersama dengan HUT Provinsi Bali. Kan menumpuk. Kemudian tanggal 17 Agustus. Mungkin nanti akhir Agustus kita ambil. Jadi ada lomba LKBB, PBB itu untuk anak-anak atau adik-adik pramuka penggalang dan penegak pandega di SMP dan SMA. Ini mungkin menjadi hal kegiatan yang paling ditunggu ini seperti ini. Kemudian untuk siaga mungkin ada nanti lomba menggambar. Ada beberapa hal kegiatan untuk siaga ini nanti. Nanti kita akan fokuskan kegiatan full 1 hari itu. Kemudian ada rencana untuk melaksanakan FGD, forum untuk diskusi berkaitan dengan kepramukaan, dan kita akan melibatkan teman-teman yang dulu aktif di pramuka. Artinya ada purna Dewan Kerja, kemudian ada purna peserta Jambore Nasional dari tahun 77 sampai 2016. 2000 berapa tadi? 2002 kemarin 2022 ya. 22. Yang Jambore ke-11. Ya. Nah, itu mungkin. Kemudian ada adik yang di lomba tingkat. Nah, yuk kita urun rembuk lah untuk membangun Pramuka Buleleng ini mau diapakan. Itu nanti kita akan inilah
akan kita Astungkari bisa terlaksana. Kemudian ada mungkin hal-hal gini, donor darah akan dilaksanakan. Donor darah, kemudian kegiatan sosial mungkin ya sekedar memberikan sembako mungkin nanti. Baik, rincian kegiatan mungkin nanti akan di-share juga ya Kak ya? Nanti pasti akan kapan-kapan nih Kak ini agar masyarakat juga bisa ikut turut serta begitu. Baik. Kak Suharto dan Kak Budi ini karena waktu juga mungkin apa yang akan dilakukan ini untuk mensukseskan kegiatan Bumbung Kemanusiaan di gelar Bulan Bakti Pramuka tahun ini. Silakan Kak Budi dulu. Jadi untuk mensukseskan ya, jadi sejauh ini kita masih dalam persiapan juga untuk Bumbung Kemanusiaan ya terutamanya. Jadi masih dilaksanakan penggalian dana juga. Terus kemarin juga udah ada instruksi untuk pembuatan rekening ke BPD Kak ya. Ke BPD nanti untuk pembuatan kirisnya. Jadi untuk masyarakat maupun kakak-kakak pramuka yang di luar mungkin yang mau memberikan sumbangsihnya bisa nanti melalui kiris. Mungkin nanti akan disebar di media sosial juga Kak ya. Seperti itu. Baik, itu promosi-promosinya juga begitu ya. Untuk mengenalkannya ini agar masyarakat lebih banyak tahunya begitu. Baik, Kak Suharto silakan Kak Suharto. Ya, tahapan-tahapan sudah kita laksanakan dari bulan Juni. Kita melakukan launching oleh Kak Warcap sendiri di GOR, disaksikan oleh ada dari Kuarda dan dari Kuarnas. Jadi Bumbung Kemanusiaan ini semata-mata hanya dalam bentuk kepedulian gerakan pramuka terhadap kondisi masyarakat di Buleleng. Jadi kami hanya berharap kepada masyarakat, ayo kita sama-sama mumpung ada kesempatan, kapan lagi kita sisihkanlah 1.000-2.000 untuk agar pengentasan kemiskinan ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Karena kalau kita mengandalkan pemerintah mungkin bisa sih, cuma kan belum maksimal. Jadi ketika ada kepedulian dari masyarakat itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Dan nanti informasi-informasi ini akan kita sampaikan di media sosial kami, bisa dicatat di Pramuka Buleleng. Pramuka Buleleng itu. Nanti ada di Instagram, ada di Facebook itu nanti bisa, atau nanti mungkin bisa menghubungi saya langsung lewat WA, tidak masalah. Dan informasi apapun segala sesuatu ataupun sumbangan yang diberikan bisa langsung ke sekretariat atau ke Kuarcap Gedung Kumarastana Pramuka Kumarastana Singaraja yang berada di Jalan Pramuka 9 Singaraja, atau tepatnya di depan SEMEA SMK 1 Singaraja. Di sana nanti ada staf setiap jam kerja. Oke, terima kasih banyak ini informasinya. Mohon maaf sekali untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang ingin bergabung di line teleponnya karena waktu terbatas. Ini sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi selanjutnya Anda bisa langsung menghubungi ke Pramuka ya, di Gedung Pramuka bisa, atau di media sosial Pramuka Buleleng begitu ya tadi ya Kak ya. Terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah hadir, Kakak Gede Budiman, Koordinator Siaga Bencana, dan juga Kakak Made Suharto, Waka Satgas Pramuka Peduli Buleleng terkait dengan gelar Bulan Bakti Pramuka melalui Bumbung Kemanusiaan. Semoga berjalan lancar. Ini target-targetnya semoga bisa terrealisasi ya. Tapi ini juga butuh dukungan kita semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, butuh dukungan semua masyarakat Buleleng pastinya. Kalau tadi pendengar ada yang mengatakan siu bisa begitu ya. Kalau Rp1.000 aja ini kalau lihat dari masyarakat Buleleng kan bukan hanya 1.000, lebih malah begitu. Pasti bisa ya, kita yakin bisa. Kita sukseskan bersama Bumbung Kemanusiaan ini tentunya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Buleleng. Terima kasih banyak untuk para narasumber dan juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Kami akhiri untuk dialog Hai Balik Kengken pagi ini. Saya Heni Batalia, terima kasih dan sampai jumpa. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.